Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman para peserta pelatihan digital marketing di LKP Hasibuan Course. Nah, hari ini adalah hari pertemuan kita yang keempat. Mohon maaf sebelumnya, semalam berhubung ada terkendala jaringan, jadi kita belum bisa kirim bahan atau materinya. Jadi nanti hari ini kita akan kirim bahan atau materinya untuk pertemuan ketiga semalam, dan untuk bisa teman-teman pelajari, kemudian nanti mohon diisi untuk review pembelajarannya untuk pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan keempat kali ini kita akan mempelajari tentang media sosial. Nah, kita akan coba ulas sedikit. Di zaman yang saat ini serba canggih, kemudian serba untuk menggunakan digital itu memang menjadi kebutuhan, dan pastinya orang-orang yang menggunakan jaringan atau internet itu pasti akan terhubung di media sosial, apakah Facebook, Instagram, YouTube, blog, dan sebagainya. Dan ini adalah kesempatan kita ketika kita ikut terjun di dalam media sosial untuk mempromosikan sebuah produk atau barang teman-teman, atau sebuah bisnis yang teman-teman sedang geluti. Ini akan menjadi peluang yang bagus, akan menjadi kesempatan yang bagus ketika teman-teman bisa memanfaatkan media sosial untuk kepentingan bisnis atau usaha yang teman-teman geluti. Nah, terkadang di media sosial itu kita melihat bahwasanya banyak orang yang memang melakukan aktivitas media sosial di media sosial itu sesuai dengan kemauannya. Bahkan kalau kita melihat media sosial itu bukan hanya sekedar sebagai sarana untuk kita bahasa sekarang itu selfie dan menunjukkan kegiatan kita, tapi ketika kita merujuk pada suatu bisnis yang kita geluti, media sosial adalah media yang bagus untuk kita bisa promosi, kemudian bisa kita melakukan penawaran produk kepada mereka yang menggunakan media sosial. Ketika beberapa tahun yang lalu, media sosial ini belum menjadi suatu yang digunakan orang untuk mempromosikan produknya atau mempromosikan usahanya. Tetapi beberapa tahun belakangan ini media sosial adalah tempat yang memang strategis atau yang memang pasarnya bagus adalah di media sosial itu sendiri. Kenapa? Karena dengan media sosial kita bisa berteman dengan banyak orang, kemudian kita bisa kita bisa menjangkau banyak orang yang mungkin tidak kita kenal, tetapi dengan adanya media sosial kita saling mengenal dan saling mengetahui. Dan itu adalah kesempatan buat teman-teman ketika teman-teman paham bagaimana pemanfaatan media sosial untuk bisa menjadikan bagian dari bisnis atau usaha yang teman-teman sedang geluti. Nah, itu dia tadi. Nah, baik, kita akan coba materi ini. Hari ini kita akan coba buka ya. Nah, berdasarkan salah satu blog yang pernah saya baca di salah satu artikel. Nah, di dunia di tahun 2019 itu total populasi manusia yang ada di muka bumi ini adalah 7,676 billion atau miliar. 7,676 miliar. Bayangkan betapa banyaknya orang di muka bumi ini yang bisa kita jangkau. Dan pengguna internet aktifnya atau pengguna internet yang memang menjadi kebutuhan masyarakat di dunia atau orang-orang yang ada di dunia itu mencapai 4,388. Bayangkan
ini kalau kita persentasikan, ini mencapai hampir sekitar 60% lebih. Bayangkan ketika kita bisa masuk di dalam media sosial, kemudian kita paham dan mengerti pemanfaatan media sosial itu sendiri untuk kepentingan bisnis dan usaha kita. Bayangkan betapa banyaknya orang di muka bumi ini yang bisa kita jangkau untuk kita bisa melakukan penawaran. Tetapi lagi-lagi memang kita harus paham dulu penggunaan media sosial supaya kita akan lebih mudah untuk menawarkan barang atau produk atau bisnis kita ke mereka-mereka yang menggunakan sosial media sebagai kebutuhan sehari-harinya. Nah, berdasarkan data yang saya kutip, di tahun 2020, total populasi manusia yang ada di muka bumi ini mengalami peningkatan. Kalau tadi 7,6 miliar orang atau manusia yang ada di muka bumi, nah sekarang di tahun 2020 ada 7,7 miliar. Bayangkan peningkatan yang sangat-sangat signifikan untuk jumlah manusia yang ada di muka bumi ini. Dan kemudian di pengguna internet aktif mengalami kenaikan yang cukup banyak, cukup besar, yaitu mencapai 4,5 miliar. Bayangkan pengguna internet di tahun 2020 itu dari jumlah total manusia yang ada di muka bumi itu lebih dari 60%. Bayangkan itu ada menjadi pasar yang pas, pasar yang bagus, kemudian untuk bisa kita mempromosikan usaha atau produk kita. Kemudian di Indonesia sendiri total populasinya yaitu mencapai 268 juta jiwa. Nah, itu di tahun 2019. Dan pengguna internetnya ada 150 juta jiwa. Nah, bayangkan ini lebih dari setengah manusia yang ada di Indonesia atau penduduk Indonesia menggunakan internet. Dan ini bisa menjadi pasar yang bagus, menjadi peluang yang bagus buat teman-teman bisa menawarkan produk atau bisnis atau barang yang teman-teman jual. Makanya kalau kita melihat platform-platform digital yang saat ini terus berkembang dan mengalami kemajuan, mereka menyasar yang pengguna internetnya 150 juta orang ini. Bayangkan kita ambil contoh salah satu platform digital yaitu Tokopedia. Nah, Tokopedia adalah tempat atau sarana untuk transaksi secara online dari semua jenis produk yang mereka tawarkan, kemudian menyasar kepada mereka-mereka yang menggunakan platform ini atau menggunakan aplikasi Tokopedia ini untuk kebutuhannya. Apakah untuk kebutuhan kesehariannya ataupun kebutuhan lainnya. Dan kalau kita melihat bahwasannya pemilik platform digital itu menyasar kepada mereka pengguna internet aktif yang ada di Indonesia ini. Bayangkan kalau transaksi mereka dari pengguna internet aktif itu misalnya 150 juta orang, contoh 1%-nya saja yang perharinya mereka bisa transaksi di Tokopedia atau Bukalapak atau platform digital lainnya. Bayangkan betapa besarnya perputaran uang yang ada di dalam di dalam platform mereka. Kalau 150 juta jiwa, 1%-nya itu
eh, ketika platform digital itu apakah Bukalapak atau Tokopedia atau yang lainnya, mereka saling saling berlomba untuk menawarkan beberapa produk unggulan dengan harga yang spesial yang membuat kita para pengguna internet itu tergiur, kemudian kepingin memiliki produk itu atau kepingin mencoba membelinya. Dan itu adalah salah satu trik untuk menarik dari pengguna internet itu tadi sendiri. Dari jumlah 150 juta orang, ketika mereka berhasil membuat sebuah penawaran yang bagus, baik dari segi harga, kemudian dari segi produknya memang bagus, dan itu akan menjadi daya tarik tersendiri para pengguna internet. Saya ambil contoh untuk saya sendiri. Ketika saya menggunakan salah satu platform digital itu, contoh Tokopedia, kemudian saya lihat di situ ada sebuah penawaran untuk sebuah barang yang bagus, contoh kamera, dengan harga yang sedikit lebih murah, dengan ada diskon. Nah, itu akan menjadi ketertarikan buat saya sendiri. Dan setelah kita tertarik, maka kita akan coba untuk apa namanya? Untuk coba untuk membelinya, kemudian untuk coba mengetahui spesifikasi produknya dan sebagainya. Dan bayangkan bukan hanya saya yang melihat salah satu produk itu, bayangkan ada lebih dari 150 juta orang para pengguna internet, dan mereka hanya menyasar mungkin menggunakan target 1%-nya saja setiap harinya. Berarti ada sekitar berapa itu ya, 1%-nya sekitar 1 juta, 10% 150 juta, 15 juta, 1,5 juta atau 1,5 juta orang. Nah, bayangkan ketika yang 1%-nya itu melihat, kemudian mereka melakukan transaksi, berapa perputaran omset yang ada di Tokopedia itu. Nah, itu satu produk. Di luaran sana banyak orang yang kepo mungkin ya, melihat baju, melihat sepatu dan sebagainya, jam tangan. Bayangkan mereka terus melihat itu. Dan itu adalah pasar yang bagus tanpa kita harus menawarkan ke perorangan, kemudian dari rumah ke rumah, kemudian membuka toko di tempat, misalnya entah itu di kota atau di mana yang mungkin tempatnya strategis, apakah di mall dan sebagainya. Dan itu lebih efisien menggunakan jejaring sosial atau menggunakan internet sebagai salah satu tempat promosi bisnisnya. Bayangkan kalau kita hanya berdiam diri dengan toko yang mungkin kita buka di, entah itu di pusat kota atau mungkin di salah satu mall yang dijangkau hanya sekitar mungkin orang-orang yang lewat di depan toko kita. Bayangkan ketika kita bisa menggunakan dan bisa memanfaatkan sosial media sebagai salah satu promosi dan sebagai salah satu penawaran, maka begitu banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dari segi waktu, kemudian dari segi penghematan uang kita yang seharusnya kita punya toko sendiri, tapi dengan adanya kita bisa memanfaatkan media sosial atau jejaring sosial sebagai toko kita, maka akan menghemat yang namanya uang untuk membuka toko. Kemudian kita bisa dipermudah dengan berinteraksi kepada calon pembeli. Kemudian begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan dan keuntungan yang bisa kita dapatkan. Nah tetapi sekarang saat ini
masih banyak para pedagang, ya saya tidak menyebutkan semua pedagang, tapi masih ada beberapa pedagang yang menggunakan sosial media, tetapi dia tidak paham pemanfaatannya untuk bisnis yang dia jalankan. Apakah itu UMKM yang bergerak di bidang misalnya makanan tradisional atau mungkin home industry. Mereka sebagian masih menggunakan cara-cara yang konvensional, yang harus berkeliling menawarkan produknya atau makanannya setiap hari ke rumah-rumah atau ke orang-orang yang mereka lihat. Ya, tidak salah sih, tetapi ketika kita bisa paham tentang pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk bisnis kita atau untuk suatu usaha yang kita jalankan, itu akan mempermudah kita dan akan menghemat waktu kita. Dan ya, pastinya ada keuntungan yang bisa kita dapat dari media sosial. Kemudian kita bisa jangkau banyak orang, kemudian tanpa kita harus keluar rumah menawarkan produk dan barang kita, orang akan bisa melihat dan bisa memilih untuk jenis-jenis produk kita. Nah, itu dia tadi. Kemudian nah, ini dia tadi yang kita bahas. Media sosial atau layanan online terhubung internet, pengguna aktif berinteraksi konten. Dunia maya. Jadi sering orang bilang itu adalah dunia maya. Tetapi kalau saya bilang dunia maya itu bagi orang-orang yang ini ya, maksudnya orang-orang yang tidak ada kepentingan yang hanya untuk media sosial itu dimanfaatkan untuk apa namanya, untuk hal-hal yang nggak penting, ya mungkin itu hanya sekedar maya ya, sekedar apa ya, sekedar bohong ya. Tetapi ketika kita memanfaatkan media sosial atau dunia maya itu untuk kepentingan bisnis dan bisa berinteraksi kepada banyak orang dengan penawaran-penawaran yang kita tawarkan, itu akan menjadi keuntungan buat kita. Nah, di sini sedikit ada apa namanya, ada yang kita bagi ya tentang sosial media. Pertama adalah jejaring sosial, kemudian blog, kemudian microblog, terus ada media berbagi, forum, dan kolaborasi. Nah, ini elemen sosial media ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan jejaring sosial atau media sosial, saya ambil contoh misalnya Facebook itu. Ketika kita menggunakan Facebook untuk kepentingan usaha atau kepentingan promosi produk atau barang teman-teman atau jasa atau layanan apapun itu, maka yang menjadi fokus teman-teman adalah pelayanannya. Ketika orang sudah mulai respon dengan yang kita tawarkan atau yang kita tampilkan di dalam sosial media kita, maka kita harus segera merespon, kemudian segera memberikan informasi yang mereka tanyakan, sehingga calon customer atau calon konsumen dari produk kita itu akan merasa dilayani dengan baik, kemudian direspon dengan baik. Jadi itu akan menambah nilai kepercayaan bagi calon pelanggan kita, dan pastinya akan meningkatkan brand dari usaha kita itu sendiri. Kemudian ada blog. Nah, blog ini adalah orang-orang yang coba menawarkan produknya melalui internet, melalui blognya, apakah itu blog pribadi ataukah blog untuk bisnis atau usahanya.
dan mereka bisa menawarkan melalui produknya di blog tersebut. Dan biasanya di blog itu mereka akan menampilkan gambar-gambar atau video-video mengenai produk yang mereka tawarkan. Apakah produk itu berupa barang kebutuhan, ataukah makanan, ataukah yang lainnya. Mereka biasa menampilkan gambar-gambar, kemudian video-video review produknya atau video testimoni customer yang sudah menggunakan produknya, dan itu akan memberikan informasi yang jelas kepada calon customer kita. Dan itu adalah salah satu trik buat usaha kita supaya lebih dikenal banyak orang. Kemudian ada microblog, ini hampir sama juga dengan blog ya. Kemudian media berbagi. Nah, ini media berbagi, kita ambil tadi contoh informasi ya, apakah ya sama sih, apakah sebuah web ataukah sebuah blog. Nah, ini adalah untuk berbagi informasi tentang apa yang kita tawarkan, tentang detail produknya, tentang harganya, tentang testimoni yang sudah memakai atau menggunakan produk dari kita. Dan itu akan akan bisa menambah kepercayaan calon customer ketika media itu yang kita gunakan menginformasikan atau membagikan atau berbagi informasi yang memang benar-benar sesuai dengan yang kita tawarkan, tidak hoax gitu. Kemudian forum. Nah, ini forum seperti marketplace forum jual beli online. Nah, itu kalau di Facebook kan banyak tuh, apakah jual beli, misalnya ini di Langkat ya, forum jual beli Langkat. Nah, jadi sebuah grup, sebuah forum untuk saling menawarkan. Kemudian yang sasarannya itu adalah mereka yang menggunakan media sosial itu sendiri. Nah, teman-teman juga bisa bergabung di forum itu, atau coba untuk menawarkan sesuatu di forum itu, atau promosi di salah satu forum atau marketplace yang ada di Facebook atau sosial media. Nah, kemudian kolaborasi. Nah, ini biasanya melibatkan beberapa orang ya, untuk kalau bahasanya itu endorse kali ya. Nah, jadi ini biasa digunakan pada selebgram. Contoh, kalau kita lihat di salah satu akun IG, yaitu hijab muslim kalau nggak salah saya ya, itu beberapa orang yang mungkin memiliki pengikut yang banyak. Mereka akan coba mempromosikan produk kita, dan itu memang menggunakan uang yang mungkin tidak sedikit jumlahnya untuk bisa kita kolaborasi dengan mereka, apakah artis, apakah selebgram, ataukah orang-orang yang memiliki pengaruh di sosial media. Apakah kita bisa melakukan? Bisa, tetapi harus kita sesuaikan dengan bisnis kita, dengan usaha kita, supaya ketika kita menggunakan jasa orang lain untuk berkolaborasi, untuk mempromosikan produk kita, maka keuangan kita itu stabil. Jangan sampai bisnis atau produk atau usaha teman-teman itu masih baru kita rintis, kemudian dengan, mohon maafnya, dengan budget yang memang sedikit minim, kemudian kita memberanikan kita harus kolaborasi atau coba endorse orang-orang yang memiliki pengaruh di sosial media, maka kita akan menyusahkan diri sendiri ya. Itu tadi, dalam arti kata
kan kita menggunakan jasa mereka tidak gratis, pastinya kita harus bayar mereka sesuai dengan yang mereka minta. Nah, itu tadi. Nah, ini dia salah satu jejaring sosial yang bisa kita gunakan untuk promosi, untuk melakukan penawaran yang bisa teman-teman bisa lakukan kapan saja dimanapun teman-teman berada. Nah, yang pertama ada Instagram, kemudian YouTube, Twitter, kemudian Facebook, TikTok, WhatsApp, dan Line. Kalau ini ya, maksudnya kalau yang saya sukain itu untuk menawarkan produk itu saya suka pertama di Facebook, kemudian di YouTube, kemudian di Instagram. Boleh yang lain boleh, kalau misalnya WhatsApp itu menggunakan apa namanya ya, WhatsApp bisnis, atau kita coba grup ya, atau sebagainya. Nah kembali ke teman-teman, ketika teman-teman itu memiliki potensi pertemanan atau potensi pasar yang bagus di sosial media teman-teman, apakah di sosial media Facebook atau mungkin Instagram atau mungkin YouTube dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu. Contoh, ketika kita posting salah satu kegiatan kita misalnya, kita lihat banyak yang like, misalnya dari pertemanan kita itu 5.000 pertemanan di Facebook ya. Kalau Facebook terbatas hanya 5.000 pertemanan. Kita lihat di situ ketika kita post salah satu kegiatan kita, mungkin mereka akan merespon untuk nge-like ya. Mungkin jumlahnya ada sekitar 1.000 atau 500 atau mungkin berapapun itu. Nah, itu kita bisa ini ya, bisa baca di sosial media kita bahwasanya orang-orang yang memperhatikan aktivitas kita, memperhatikan sosial media kita itu berjumlah yang tadi kita bisa lihat di like tadi ya. Dan itu adalah pasar yang bagus, adalah kesempatan yang bagus buat teman-teman bisa mempromosikan. Ketika teman-teman coba promosikan suatu usaha, suatu bisnis teman-teman, walaupun mereka mungkin tidak like, tapi pasti mereka akan melihat, karena mereka sudah sudah terbiasa untuk melihat sosial media kita, untuk memperhatikan sosial media kita. Jadi itu menjadi pasar yang bagus buat teman-teman. Dan kemudian melalui YouTube. Nah, YouTube ini biasa kita gunakan untuk promosi produk berbentuk video. Nah, kalau kita lihat salah satu contoh iklan di YouTube, ketika kita misalnya mau lihat video channel apa, misalnya kita lihat informasi apa, entah itu berita dan sebagainya, kemudian sering kita lihat itu ada iklan yang muncul di YouTube, dan ini ada yang bisa kita skip, ada yang dia harus menunggu 5 detik. Dan itu adalah cara yang efektif buat usaha kita, buat perusahaan kita, atau mungkin buat bisnis kita, untuk dilihat banyak orang tentang produk yang kita tawarkan di salah satu channel tersebut. Tetapi lagi-lagi ketika kita menggunakan jasa video maksudnya promosi video di YouTube, pastinya menggunakan uang yang tidak sedikit agar bisa masuk di sebuah channel YouTube. Kemudian kalau kita lihat produk yang ditawarkan atau video promosi melalui YouTube itu, mereka akan lihat seberapa banyak pengikut di salah satu channel. Apakah itu artis ataukah itu para vlogger dan sebagainya. Mereka akan melihat jumlah subscribe-nya atau jumlah
pengikutnya. Jumlah pengikutnya. Dan itu dan ketika kita menggunakan jejaring sosial seperti Facebook, nah saat ini kan siapa sih orang yang nggak kenal dengan Facebook? Kemudian siapa sih orang-orang yang saat ini yang nggak online dengan Facebook? Jadi ini adalah kesempatan buat teman-teman, kesempatan yang menjadi pasar yang bagus ketika kita mempromosikan produk kita dengan kualitas yang bagus, kemudian dengan tawaran yang bagus, kemudian dengan konsep promosi yang bagus, maka teman-teman kita itu yang berteman di Facebook bisa saja merespon itu, dan itu menjadi menjadi keuntungan buat kita. Nah, tetapi Facebook ini hanya menjangkau 5.000 orang atau pertemanan kita sekitar 5.000 orang. Tetapi belum tentu 5.000 orang itu juga membaca postingan kita. Nah, ada cara untuk supaya postingan kita itu bisa menjangkau ribuan orang dengan menggunakan Facebook Ads. Nah, itu nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba belajar dengan bagaimana kita menggunakan Facebook Ads, kemudian bagaimana teknik foto yang baik, kemudian teknik desain yang baik untuk sebuah promosi, kemudian orang akan melihat, kemudian ada contoh video simple yang bisa kita nah, ketika kita menggunakan jejaring sosial atau media sosial menggunakan Instagram, ya hampir sama dengan penggunaan Facebook. Tetapi kalau Facebook kan hanya terbatas 5.000 pertemanan. Kalau di Instagram itu bisa sampai ribuan orang untuk bisa kita saling mengikuti ya, maksudnya yang bisa kita perteman di situ. Nah, itu juga jadi kesempatan, jadi pasar yang bagus juga untuk kita promosi melalui Instagram. Nah, biasanya kalau kita melihat Instagram itu kan sering kadang ada yang muncul video singkat, apakah itu promosi dan sebagainya, itu kan sering. Nah, itu adalah menggunakan Instagram Ads. Jadi hampir sama dengan Facebook Ads. Kalau di Facebook kan kita sering juga lihat itu, misalnya kalau lagi kita lihat beranda Facebook, tiba-tiba ada video penawaran di situ, entah itu dari pizza, kemudian KFC dan sebagainya, itu sering. Dan itu memang ini ya, maksudnya cara yang efektif ketika orang lagi santai lihat sosial media, entah pagi, entah siang, entah sore atau malam, tiba-tiba masuk promosi makanan dan sebagainya, buat kita itu tergiur. Nah, jadi di digital marketing tidak hanya diajarkan untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan sosial media, tetapi juga ada waktu-waktu tertentu pada saat kita ingin memposting promosi kita. Nah, jadi itu nanti kita akan ajari di materi berikutnya. Nah, jadi apapun sosial media yang teman-teman coba nantinya, pastikan teman-teman itu memiliki produk yang jelas. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika teman-teman berani memposting salah satu produk mungkin yang teman-teman tawarkan, berarti teman-teman itu memang harus menjaga kepercayaan dan kualitas produknya. Terkadang ada yang kita posting, kemudian ada orang yang bertanya, kita bingung mau jawabnya, kemudian juga kita tidak ada ketersediaan barangnya, sehingga kadang orang yang mau belanja itu atau orang yang ingin menanyakan produk itu merasa kecewa. Nah, jadi memang benar-benar harus fokus ke produk yang teman-teman jual supaya teman-teman itu direspon oleh calon customer kita atau calon pelanggan kita untuk produk-produk kita itu. Itu deh tadi.
Nah, ini dia ada tepat di Januari 2020 yang lalu. Ini berdasarkan dari ini ya, dari salah satu artikel yang mendata atau mensurvei orang-orang yang menggunakan sosial media. Nah, kalau kita lihat di sini, bayangkan itu Facebook ada di urutan pertama. Dan ini Facebook ada di urutan pertama dengan jumlah pengguna 2,4 miliar atau lebih besar daripada pengguna lainnya. Dan ini makanya kalau kita lihat sekarang brand-brand ternama, kemudian perusahaan-perusahaan besar yang menawarkan produknya biasa menggunakan Facebook. Bahkan ketika mereka menggunakan Facebook Ads, itu akan banyak menjangkau pengguna-pengguna Facebook yang ada di dunia ini. Bayangkan kalau kita punya tokonya misalnya di Langkat misalnya, maka ketika kita menggunakan Facebook Ads, itu akan bisa menjangkau ke mereka, para pengguna Facebook. Nah, cara menggunakan Facebook Ads nanti kita akan ajarkan di pertemuan berikutnya. Dan memang kita harus paham bagaimana Facebook Ads itu bekerja. Kemudian ada waktu-waktu tertentu sehingga yang kita post melalui Facebook Ads itu tidak sia-sia, tidak sekedar formalitas yang sekedar lewat, tapi bisa menjadi respon buat mereka yang memperhatikan Facebook kita. Nah, di urutan kedua adalah YouTube. Di YouTube ini juga banyak orang menggunakan sebagai salah satu sarana untuk promosi. Dan pastinya ketika kita menggunakan YouTube, pasti kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Rentetan promosi itu harus kita persiapkan. Apakah dengan konsep video yang menarik, yang durasinya bisa kita sesuaikan, kemudian bisa testimoni dengan orang-orang yang sudah pernah menggunakan produk kita, atau mungkin review tentang produk kita, atau mungkin ada sale atau ada diskon tentang produk kita. Dan ini memang salah satu cara yang rekomendasi juga untuk para pelaku usaha. Tetapi lagi-lagi memang benar-benar teman-teman harus mempersiapkan segala sesuatunya ketika teman-teman itu akan melakukan promosi melalui YouTube atau menggunakan sebuah video, sehingga ketika orang melihat yang kita tawarkan, melihat yang kita promosikan, akan menjadi ketertarikan, akan melihat sebuah produk kita itu dengan nilai yang plus, nilai yang baik. Ketika kita tidak mempersiapkan dengan baik, dengan matang proses dan cara-cara untuk kita promosi menggunakan sebuah video di YouTube, maka orang akan menilainya ini adalah sebuah iklan yang nggak jelas tujuannya, yang nggak jelas arahnya, kemudian yang tidak tahu juga ini bentuk video apakah promosi ataukah ini hanya sekedar mainan atau prank dan sebagainya. Jadi memang harus benar-benar konsepnya itu harus kita pikirkan. Dan teman-teman bisa belajar dari contoh-contoh iklan yang bisa kita lihat bagaimana proses awal, kemudian proses tengahnya, kemudian proses akhirnya, sehingga menjadi sebuah bentuk promosi yang memang dia bagus secara tampilan, kemudian secara ketertarikan, orang akan melihat itu lebih tertarik. Nah, memang harus teman-teman yang mengkonsepnya sedemikian rupa. Nah, kemudian ada WhatsApp. Nah, WhatsApp juga ada di urutan ketiga. Jadi, ketika kita memiliki bisnis online, kemudian
kita menggunakan sosial media sebagai tempat promosinya, maka teman-teman harus paham dulu bagaimana cara menggunakan sosial media itu sendiri, apakah WhatsApp, Facebook, YouTube dan sebagainya, sehingga ketika kita melakukan promosi, aktivitas promosi menggunakan sosial media itu akan kelihatan perfect, sempurna, tidak ada kekurangan apapun di dalam penyajian atau di dalam sebuah promosi kita. Nah, itu dia. Kemudian ada Messenger. Messenger ini kalau kita lihat sih ini sebuah notifikasi. Contoh pesan notifikasi. Contoh kalau kita misalnya jalan ke kota besar atau melewati sebuah tempat makan ataupun tempat produk apapun itu, terkadang ada notifikasi yang masuk melalui Messenger kita atau mungkin pesan SMS atau sebagainya, dan itu memang benar-benar menjadi salah satu trik market yang bagus ketika orang lewat jarak 10 meter sebelum toko itu kita lewati, atau jarak 20 meter toko itu sebelum kita lewati, masuk notifikasi dengan harapan ketika kita baca pesan itu, dengan harapan dari notifikasi yang dikirim ke ponsel kita atau ke sosial media kita itu akan menimbulkan respon. Biasanya itu seperti makanan sih, atau KFC dan sebagainya. Nah, mereka sudah menggunakan konsep itu ketika kita sudah sehingga ketika kita sebelum melewati, maka kita akan melihat pesan, kemudian penawaran bahwasanya ketika kita makan di sini ada potongan harga, kemudian ada mendapatkan gratis makanan atau minuman yang bisa kita nikmati. Nah, itu memang benar-benar salah satu trik yang sudah mereka pikirkan sehingga sasaran atau marketnya itu tadi tepat dia kepada calon customer tadi itu sesuai. Dan kemudian ada WeChat. Nah, ini sangat jarang. Kemudian Instagram. Nah, bayangkan aja Instagram aja ada di urutan ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, yang ke-6. Instagram, nah ini hampir sama dengan Facebook juga, kita bisa promosi di situ. Jadi kita coba menggunakan Instagram Ads supaya bisa menjangkau banyak orang yang bisa kita tawarkan dari produk kita. Kemudian ada TikTok. TikTok ini banyak kalau kita lihat, kadang-kadang orang-orang yang buat TikTok yang mungkin tanda petik yang nggak jelas TikToknya. Padahal kalau kita manfaatkan untuk kegiatan promosi juga bisa TikTok ini. Jadi tergantung kita bagaimana kita membuat sosial media kita itu menjadi berharga ketika kita promosi. Kemudian ada QQ. Nah, ini jarang orang menggunakan. Snapchat jarang. Twitter ya hampir sama juga. Nah, intinya ketika kita ingin mencoba memulai bisnis kita dengan konsep digital marketing, maka teman-teman harus paham dulu bagaimana prinsip kerja, kemudian langkah-langkahnya, apa saja yang harus kita perhatikan, apa saja yang harus kita utamakan dalam menggunakan konsep digital marketing. Dan pastikan teman-teman itu paham produk apa yang teman-teman akan tawarkan, sehingga ketika ada orang yang merespon, teman-teman mudah untuk menjelaskan dan mudah untuk mempromosikan serta mudah untuk menawarkan, sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau salah dalam penjelasan produk teman-teman. Pastikan itu dulu.
Kemudian di Indonesia sendiri, para penikmat YouTube itu jauh lebih tinggi. Kemudian WhatsApp juga lebih tinggi. Facebook ada di urutan ketiga untuk di Indonesia. Kemudian Instagram keempat. Nah, ini di Indonesia ya. Jadi empat urutan teratas ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian, buat teman-teman untuk mencoba memulai promosinya. Dalam arti kata, ketika teman-teman sudah memiliki ide dari pembelajaran yang sudah kita pelajari sampai ke pertemuan hari ini, teman-teman coba saja dulu, kemudian dari mencoba itu akan teman-teman ketahui kekurangannya. Ketika kita coba promosi, nah biasanya kan ada respon itu dari calon customer atau calon konsumen, yang mungkin dari respon itu kita bisa belajar sehingga kita bisa memperbaiki tata cara atau sistem promosi menggunakan digital marketing ini atau pemasaran menggunakan digital. Nah, jujur saja saat ini orang-orang yang berjualan all shop ya, kalau kita bilang, lebih memanfaatkan Facebook sebagai tempat lapak jualannya. Jadi mereka secara terus-menerus, secara berkesinambungan terus menawarkan produk-produk yang mereka jual dengan konsep yang berbeda. Maksudnya konsep yang berbeda bagaimana? Nah, terkadang kita tidak melihat aspek-aspek yang penting. Contoh, ketika kita menjual sebuah makanan atau sebuah produk makanan, nah yang teman-teman perhatikan adalah bagaimana bentuk promosi atau gambar itu menarik orang supaya minimal mereka merespon dengan komen, kemudian mereka mencoba. Terkadang ada orang yang jualan, dia asal foto saja, asal mendokumentasikan saja. Ketika mereka promosikan, orang akan melihatnya itu dengan sepele. Apaan ini, kan gitu, nggak jelas nih produknya, maka akan dilewati. Tetapi kalau kita konsep dengan sedemikian rupa, dari shoot fotonya yang bagus, kemudian penjelasannya, informasi di dalam tampilan promosi kita itu bagus, maka orang akan menarik, maka orang akan merespon, maka orang akan tertarik, pengen tahu bagaimana sih produk kita itu. Nah, itu dia tadi. Ketika teman-teman sudah memiliki ide dari pembelajaran ini, coba saja dulu, kemudian apa yang menjadi kendala nanti kita akan diskusikan. Nah, baik, satu kali lagi, ini satu materi lagi. Nah, ini dari media sosial menginformasikan sesuatu. Nah, terkadang di media sosial itu kalau kita tidak pandai memilah-milahnya, maka kita akan mengkonsumsi informasi yang salah atau hoax. Nah, ketika teman-teman ingin menginformasikan tentang produk teman-teman, tentang bisnis teman-teman, tentang hal yang teman-teman tawarkan, maka pastikan teman-teman itu tidak ada kebohongan di dalam informasi itu, supaya orang-orang yang melihat daripada promosi kita, dari postingan kita, merasa tidak dibohongi dengan promosi kita. Nah, terkadang orang akan menginformasikan tentang produknya itu secara berlebihan. Padahal kalau kita melihat produk itu, kita tahu kualitasnya. Padahal produk itu kita paham bagaimana bentuknya.
Nah, jadi saran buat teman-teman ketika ingin menginformasikan di dalam sebuah promosi, pastikan teman-teman itu memang berbicara sesuai dengan suatu keadaan produknya atau suatu keadaan bisnis teman-teman. Sehingga informasi yang teman-teman sampaikan bisa dipertanggungjawabkan di di hadapan orang banyak atau di calon customer kita, sehingga tidak ada promosi yang mengada-ada atau hoax ya. Jadi memang benar-benar teman-teman harus pikirkan informasi atau kata-kata yang bagus untuk media sosial teman-teman, dalam arti kata untuk kegiatan promosi. Nah, itu saja. Nah, baik teman-teman, pertemuan kali ini sudah cukup, pertemuan keempat. Nanti kita akan kirim soalnya, kemudian pertemuan ketiga juga kita akan kirim materinya. Nah, buat teman-teman yang ingin menanyakan, saya persilakan tulis di kolom komentar di live streaming ini atau di di chat grup ya. Jadi supaya kita bisa saling menginformasikan, saling mempelajari bagaimana konsep digital marketing itu sendiri. Yang di sini nggak ujungnya berarti ini yang ada rumah dicek, yang batu bata aja. Kemarin ada juga yang menanya di salah satu di chat pribadi, ketika kita melakukan aktivitas promosi. Nah, kemarin ada yang bertanya juga ya di chat pribadi, bertanya ketika kita melakukan kegiatan promosi, apakah kita harus menyesuaikan waktu yang memang ada waktu-waktu tertentu untuk kita promosi. Jadi ini sekalian saya jawab di sini supaya teman-teman yang lain juga bisa paham. Nah, jadi ketika kita memposting atau mempromosikan melalui postingan kita di sosial media, maka teman-teman memang harus sesuaikan jadwalnya. Kita lihat waktu-waktu yang terkadang orang itu aktif menggunakan sosial media. Contoh, ketika pagi hari, nah termasuk kita ya, termasuk saya juga, pagi hari itu paling senang sebelum beraktivitas melihat informasi di sosial media. Melalui sosial media Facebook atau Instagram. Nah, waktu-waktu yang seperti itu adalah menjadi kesempatan kita ketika orang lagi banyak yang aktif menggunakan sosial media di pertemanan Facebook kita. Maka itu akan menjadi nilai tambah ketika kita mempromosikan. Contoh, biasanya waktu yang tepat di pagi hari itu antara pukul 6 pagi sampai pukul 7 ya. Karena kalau sudah pukul 7 itu biasa orang sudah ada aktivitasnya. Biasanya itu dari pukul 6 dan sampai pukul 7 itu 1 jam yang bisa teman-teman manfaatin buat promosi, atau maksimal sampai dengan pukul 8 itu bisa teman-teman maksimalkan untuk promosi, posting yang bagus untuk produk kita. Terkadang kalau kita tidak paham waktu yang tepat untuk promosi, postingan kita itu sia-sia. Kadang ada orang yang nggak tahu postingan kita. Jadi alangkah bagusnya ketika orang sedang melakukan aktivitas melihat sosial media, kita posting, kita coba untuk maksimalkan postingan kita supaya orang yang aktif pada saat jam-jam itu, jam-jam tertentu, akan langsung melihat postingan promosi kita, sehingga menambah nilai respon kepada calon customer kita. Nah, itu dia. Kemudian kalau di siang hari biasanya itu jam istirahat ya, dari pukul 12 sampai pukul setengah 2 siang itu waktu yang tepat dan bagus untuk bisa kegiatan promosi. Terkadang ada orang yang memang istirahatnya jam 12, apakah itu
di pekerjaan atau apa, sekalian makan siang atau menunggu sholat zuhur tiba, mereka asik dengan sosial medianya, dan itu memang waktu yang tepat untuk teman-teman bisa promosi. Kemudian di sore hari biasanya orang pulang kerja. Nah, ini ada dua pilihan. Boleh dari jam 5 sampai menjelang maghrib, boleh setelah maghrib sampai dengan pukul 9. Nah, biasanya orang-orang itu akan aktif di waktu-waktu yang seperti itu, termasuk saya. Entah sambil tidur, jadi jam 9 atau lagi jam-jam santai, teman-teman bisa manfaatkan itu untuk promosi. Jadi itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau ada lagi yang ingin menanyakan, boleh di chat live streaming ini, silakan. Baik, materi keempat hari ini saya sudahi. Kemudian nanti ada soal yang akan kita kirimkan, nanti teman-teman tolong kerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.